Halo Rex. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa dibahas di halaman 1 hari ini, Kak? Edisi Jumat 22 Desember 2023. Ya. Tribun Timur edisi cetak akan turun dengan berita tentang preview debat calon wakil presiden. Jadi akan dilaksanakan tanggal 22 di Jakarta Convention Center, GCC. Jadi ini menarik, Pak Is, karena publik menunggu bagaimana debat antara calon wakil presiden ini. Yang paling ditunggu adalah Gibran, calon wakil presiden nomor urut 2. Iya. Karena selama ini putra Jokowi tersebut menjadi sorotan banyak orang. Orang ingin membuktikan apakah betul dia bisa berdebat dengan Profesor Mahfud MD dan yang pakar hukum dan Caimin yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Ini menarik disimak karena ini membahas tentang ekonomi. Sementara kedua calon wapres di antara 3 calon wapres ini cuma Gibran yang merupakan yang memiliki latar belakang ekonomi, serta memiliki pengalaman berdebat dibandingkan 2 calon wakil presiden lainnya. Nah, apakah Gibran akan menjadi kuda hitam atau justru dia akan menjadi bulanan-bulanan nanti pada saat debat? Menarik untuk ditunggu bagaimana hasilnya. Sebelum melakukan debat, kami mendapat informasi bahwa Caimin misalnya melakukan konsultasi dengan para pakar-pakar ekonomi yang bergabung dalam tim Amin. Sementara Gibran juga melakukan hal yang sama. Jadi mereka mengumpulkan tim-tim pakar-pakar ekonomi, kemudian pakar-pakar sosial untuk membahas kira-kira apa yang akan ditanyakan atau bagaimana strategi untuk ketika nanti berada di atas panggung supaya nanti tidak canggung ketika berhadapan dengan kedua calon lawannya nanti ini. Sementara Prof Mahfud MD kabarnya tidak melakukan persiapan khusus, tapi dia mengatakan lebih banyak membaca artikel-artikel tentang ekonomi karena dia memiliki latar belakang hukum. Jadi dia juga belajar ekstra tentang ekonomi dengan cara membaca artikel-artikel ekonomi baik di media cetak maupun di media online. Itu yang dia katakan. Pais. Sementara Pais, berita kedua di edisi cetak ini untuk edisi Jumat itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dan sudah menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua KPK mulai tanggal hari ini. Jadi pengunduran dirinya itu diungkapkan setelah dia bertemu dengan Dewan Pengawas KPK yang sedianya menyidangkan Firly Bahuri dalam kasus dalam kasus etik untuk Ketua KPK. Pengunduran diri Firly Bahuri ini berlangsung di tengah kasus yang menimpa dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dia mengatakan terima kasih. Ada pernyataannya, ada yang menarik ini, Pak Spice. Dia secara spesifik mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi setelah dia menyatakan mundur dari jabatannya sebagai ketua. Dia bilang terima kasih Pak Jokowi. Nah ini gestur seperti ini yang menarik dibahas. Apakah dia mengucapkan terima kasih secara tulus ataukah dia mengucapkan terima kasih sebagai sindiran kepada Presiden Jokowi setelah dia ditetapkan sebagai tersangka. Itu dan Kapolda Metro Jaya juga sudah mengatakan bahwa jika Firly Bahuri tidak menghadiri pemeriksaan untuk yang kedua kalinya ini, bisa jadi dia akan dijemput secara paksa. Nah, jika dia dijemput secara paksa, otomatis dia akan dimasukkan ke dalam tahanan. Kalau dia dimasukkan dalam tahanan, ini akan menjadi peristiwa yang sangat menarik karena Ketua KPK
ditahan oleh sejawatnya sendiri, seangkatannya sendiri di Akpol. Itu yang mungkin berita Pak Is tentang edisi Tribun Timur edisi Jumat 22 Desember 2023. Dan untuk lebih jelasnya silakan baca edisi cetak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.